Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Ya, Bang AS, hari ini kita sudah ada di salah satu pasien Bang AS, namanya Pak Giran. Nah, ini ada di Gendu, Giri Purwo, Giri Mulyo, Kulon Progo. Kita lihat di sekitar ini cukup fantastis kita sampai sini ya. Tadi jadi jalannya itu yang benar-benar naik turun luar biasa. Di alam yang benar-benar masih alami. Ada kandang kambing, etawa di sini, kemudian juga di tengah ngarai atau lembah ini namanya Pak Giran. Nah, kayak ini ada, ini bunga apa ini Bang AS? Seperti ini. Nah, cantik sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur dan juga Anda sahabat Bang AS dimanapun Anda berada. Kembali ketemu di Hasan Sabila Official. Ya, di kesempatan kali ini ada Mia Kayu Manis dan di sini ada Bang HS juga tentunya, sang formulator dan juga motivator herbal kita, Raja Herbal Dunia. Ya, hari ini outfitnya merah menyala karena tandanya berani. Bang HS berani untuk turun lembah, turun ngarai, menuruni. Kita tadi di kesini itu kayak aduh mau ke perut bumi gitu, jauh, bukan naik lagi, turun. Nah, ini pulangnya nanti yang naik ya. Baik sedulur dan juga ada sahabat Bang HS, kali ini Mia Kayu Manis dan juga Bang HS beserta Bapak Giran. Kita sudah ada di Dusun Gendu, Giri Purwo, Giri Mulyo, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ya. Kita sapa-sapa kembali dari Yogyakarta. Kita ada di ujung, bukan ujung sih ya, kita ada di pelosok, salah satu pelosok di daerah Kulon Progo yang luar biasa sekali. Nah, tadi perjuangannya beliau ini terkenal lambung sudah puluhan tahun, sudah sekitar 20 tahun. Aduh, gitu ya Pak Giran ya? Iya. 20 tahun. Benar. Yang paling dirasakan mengganggu itu seperti apa sih Pak, kalau namanya lambung kok sampai menahun kayak gitu? Iya. Ya, ini perjalanan hidup kita memang kayak gitu. Oke. Nah, jadi saya sakit lambung ini memang sudah lama. Saya mulai tahun 90-an. 90-an, oke. Jadi rasanya kalau pas kambuh itu sakitnya minta ampun. Sebuah kambung sakit gitulah. Sebuah kembung sakit, Ya, besesek, pokoknya nggak enak ya. Iya, kayak gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian padahal Pak Giran ini juga harus beraktivitas. Di belakang ada kambing banyak ya Pak ya. Harus mencari pakan dan lain sebagainya. Kemudian berkebun ya. Iya, berkebun. Di sini ya. Di sawah juga. Di sawah juga itu diampet berarti selama ini Pak. Iya, kayak gitu. Oke, perjuangan Pak Giran itu sudah berobat sampai puluhan tahun, pasti sudah banyak rumah sakit. Iya. Ke Sarjito pernah. Terus ini Sentolo. Sampai kemana-mana ya Pak ya, rumah sakit besar. Sampai kemana-mana sudah tetap sama aja ya Pak ya. Sama saja. Nah, kemudian akhirnya nih Pak Giran bertemu dengan Bang HS. Dapat info dari mana? Ini dari Pak Ratimin. Pak Ratimin ada di sebelah kiri saya. Ini volunteer kita ini ya. Oh, ternyata taunya Bang HS itu dari Pak Ratimin atau Pak Ratindeng ya. Betul. Oh, ini salah satu juga volunteernya Bang HS nih ya. Bapaknya Siwon, wah luar biasa ini. Siapa yang nggak tahu Siwon? Oh, nah, ketemu Pak Ratindeng ini di mana Pak? Ya, di mana-mana. Dari sini sampai teman Pak Ratimin kan dekat. Oh, jadi Pak Ratimin itu memang ada di mana-mana ya? Seperti herbal, seperti Bang HS, Pak Ratimin ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Loh, gimana ya? Itu ya. Itu memang benar-benar ya. Makasih ya Pak Ratimin ya. Pak Ratimin ini akhirnya mengenalkan atau mengantar Pak Bunder ini atau Pak Giran ini ke bertemu dengan Bang HS. Iya, kayak gitu. Kemudian Bang HS dikasih rebusan macam-macam lah ya, sama obat juga ya. Iya. Dan akhirnya sudah merasakan perbaikan pada waktu bertemu berapa kali itu Pak? 3 kali. 3 kali? Sudah kelihatannya tinggal berapa persen. Tinggal berapa persen sudah enak ya Pak ya, untuk aktivitasnya sudah lancar. Iya, lancar. Nah, kalau nggak salah nih Bang HS dulu, Bang HS
lambung sampai puluhan tahun. Waktu mendiagnosa Pak Giran ini, apa benar Pak Giran ini menderita lambung atau ada yang lain? Ini banyak sekali saya jumpai sebenarnya, Mm-mm. bahwa vonisnya ada yang asam lambung, ada yang mah akut gitu kan, ada yang radang lambung dan sebagainya. Tapi setelah saya melihat dari penyakit Bapak ini, kalau Bang Ais kan pasti dari telapak tangan yang dilihat. Itu ternyata bukan lambungnya yang bermasalah, tadi pada limpanya. Maka beliau tadi mengatakan perut saya itu keras. Nah, keras itu di bagian tengah ini adalah bagian limpa. Nah, jadi dia dengan keras itu kalau orang Jawa bilang tuh sebah. Jadi makan dikit itu sudah kenyang. Nah, dengan kegiatan seperti itu dipaksakan kegiatan sehari-harinya, kalau perut dalam kondisi keras atau kencang, berarti ototnya pun melebar atau membesar. Itu pasti dia tidak kuat. Sebentar bekerja capek, sebentar bekerja capek Gitu karena ya, Pak, ya? perutnya. Iya, iya, Sering iya. masuk angin juga katanya. Iya, iya, Oh, memang sepah. gitu ya, Bang Ya ya? memang gitu. Oh, Ya. baik. Njek. Akhirnya keputusan saya apa? Ternyata limpa. Jadi sebenarnya begini saudara-saudaraku, kalau orang sakit, kita memvonis dalam penyakit itu tepat dan obatnya itu tepat, pasti orang itu segera akan sembuh. Katakanlah sebulan 2 bulan dia akan sembuh. Tapi kalau sudah 20 tahun tidak sembuh-sembuh, masih juga vonisnya itu lambung, berarti kita harus merubah vonis kita. Salah, ini pasti salah. Tidak berarti penyakit itu kambuh-kambuhan. Oh itu kambuh, tidak. Ini sudah lama sekali saya mendengar kabar, baru sempat saya menjumpai, sudah beberapa bulan saya sudah tidak ketemu Pak Bunder ya. Iya, iya. Beliau sudah sembuh, sampai sekarang tidak pernah kambuh. Nah ini buktinya bahwa setiap analisa kalau dia tepat dan obatnya itu tepat memberikan penyakit, pasti dia akan penyakit pergi gitu. Jadi begini, rumusnya adalah orang sakit dikasih obat, tujuannya adalah untuk menyembuhkan yang sakit tadi. Tapi orang sakit dikasih obat tidak sembuh-sembuh, berarti salah. Itu rumusnya ya. Dikasih obat tidak sembuh-sembuh, itu salah. Begitu limpa kita ketahui, secara otomatis dong Bang AS pasti tidak mengasih obat lambung. Maka boleh dikatakan, tanya sama Pak Bunder, saya tidak pernah ngasih obat lambung, tapi yang saya kasih adalah obat limpa. Kalau racikannya diantaranya adalah kapulaga, ada kemudian temulawak, ada serai. Itu ada salah satu ramuan yang bisa kita racik untuk mengobati perut keras atau penyakit limpa. Kemudian berikut dengan obatnya. Obatnya kalau minyak kita namanya Linpro. Nah, melihat dari perkembangan ini, bulan pertama bagaimana Pak Bunder? Sudah enakan. Bulan kedua lebih enak. Bulan ketiga mereka sudah tidak kontrol lagi. Artinya di sini Pak Bunder hingga hari ini sudah berbulan-bulan, mungkin sudah mendekati 1 tahun. Beliau sudah sembuh. Amin. Wow. Dan di sini tuh, Masya Allah ya Pak Bunder ya, Iya, banyak iya, sekali iya. juga rempah-rempah ya. Iya, Kapulaga di bawah, Iya. kemudian ada pala di belakang kita Iya. ini di pohon situ, kemudian cengkeh juga di atas sana gitu ya. Yang mau ngejus gambas juga ada di belakang Bang Ais. Jadi di sini itu walaupun di pegunungan tapi begitu subur ya Bang Ais ya. Banyak Betul. rempah-rempah yang ada dimanfaatkan di sekitar, dan bahkan rempah-rempah ini selain dimanfaatkan juga ternyata bisa menghasilkan ya Pak ya. Iya, iya. Cengkeh, kapulaga, pala itu kan mahal ya. Nah, ternyata masyarakat di sekitar sini di pegunungan ini walaupun mereka di daerah pegunungan tapi rempah-rempahnya sangat kaya dan sangat subur ya Bang Ais Betul. ya. Nah, Pak Bunder, Pak Giran, Iya. setelah sekarang sudah merasakan banyak perubahan, Iya. sudah alhamdulillah sudah membaik. Kemudian apa sih yang ingin disampaikan kepada Bang HS nih, mumpung ada di sebelahnya nih? Ya sebenarnya kami ucapkan terima kasih Pak Hasan. Waktu dulu kita menderita penyakit, setelah ketemu Pak Hasan Sabila dikasih obat macam-macam, jadi sekarang sudah langsung membaik gitu, kayak gitu. Oke, Bang HS terakhir nih ada closing statement apa? Iya. Salah satu bentuk Bang AS terhadap masyarakat, terutama fans Hasan Sabila,
yaitu masyarakat yang terabaikan. Kalau menurut saya, bahasa saya terabaikan. Terabaikan apa? Terabaikan mereka sakitnya serius, tapi kita mengobatinya tidak serius. Jadi terabaikan. Nah, Bang AS sangat peduli dengan orang-orang seperti itu. Maka banyaknya mereka yang bermasalah pada lambungnya berakibat tidak bisa bekerja. Bayangkan, beliau banyak kambing etawa, kalau tidak bisa kerja pada mati kambing itu. Aduh. Iya kan? Oke. Karena tidak bisa untuk mencari makan, gitu kan. Inilah salah satu. Akhirnya selamatlah beliau, selamatlah kambingnya, sekarang sudah banyak yang Beranak pinak ya? beranak pinak. Oke. Nah, ini sudah siap dijual. Weh, Masya Allah. Demikian ya Pak Bunter, Pak Oke, Giran, ya, terima ya, kasih ya. sekali untuk makasih sharing-sharingnya, Ya, cerita-ceritanya di sore kali ya, ini. oke. Bang HS juga terima kasih Sama-sama untuk nih. waktunya, dan Masya Allah ya Bang HS, kita senang banget kalau kita tuh datang di daerah yang seperti ini ya Bang HS ya. Iya. Banyak sekali pengalaman seru yang didapat ya. Dan ini ada satu merchandise yang akan diberikan dari Bang HS. Wah, pas banget ini lagi pakai baju merah. Nah, Oh ini iya. silahkan Bang S diberikan Iya. kepada Pak Giran ini. Oke, dan langsung ditandatangani Oh juga. iya. Monggo Bang S. Ini merah-merah ya, Merah Mia ya. Bang, karena Bang S berani datang ke Ngerandu ini ya. Gendu, Gendu. Ngerandu lagi mana Gendu. Gendu ya. Gendu Giri Purwo, Nah. Giri Mulia. Nah, langsung bisa Mari diserahkan. Pak Ini ada dipegang ini, ada jam, nanti Ya, bisa ya. ditaruh untuk Iya. kenang-kenangan ya. Iya. Oke, selamat ya. Nah, demikian tadi kebersamaan kita bersama Pak Giran atau Pak Bunder dari Gendu, Giri Purwo, Giri Mulyo, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Pertemuan beliau yang luar biasa dengan Bang AS merupakan mungkin suatu keajaiban ya. Bang AS bisa datang ke rumahnya beliau, dan alhamdulillah suatu keajaiban juga penyakit beliau bisa sembuh. Saya Mia Kayu Manis, dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Dari motivator dan juga formulator herbal kita, Sang Raja Herbal Dunia, Bang HS. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.